Dua pekerja galian drainase tewas tertimpa material longsor di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi jenazah korban. Gas gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi pekerja drainase yang tewas tertimpa longsor di Kelurahan Bukit Cangang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kedua korban tewas merupakan pekerja yang sedang memperbaiki drainase di kedalaman 3 meter. Naas, tanah di atas drainase tiba-tiba longsor dan menimpa keempat korban. Dua diantaranya berhasil menyelamatkan diri. Jenazah kedua korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Ahmad Mohtar, Bukit Tinggi. Awas, katanya kan, udah longsor ke bawah. Nggak sempat naik ke atas. Ada berapa orang? Berdua. Waktu itu dia lagi ngapain? Sedang menaikkan tanah dari atas, dari bawah. Pagar yang di atas itu ternyata terlalu berat untuk bisa beban ke bawah. Dan pekerja ini mungkin tidak menyadari kalau seandainya tekanan itu terlalu berat dan mereka masih ada di posisi di bawah. Diduga curah hujan yang tinggi membuat tanah di atas drainase labil hingga menyebabkan longsor. Mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah kota menyiagakan alat berat di sekitar proyek revitalisasi drainase tersebut. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat supir tak mahir dan tidak konsentrasi, sebuah mobil box menabrak sejumlah lapak pasar di Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya, sejumlah pedagang menderita luka cukup serius karena kondisi pasar sedang ramai. Pasar Kutayasa di Banyumas, Jawa Tengah mendadak heboh setelah mobil box menabrak sejumlah lapak di pasar yang tengah ramai. Transaksi jual beli pun buyar karena pedagang dan pembeli memilih menyelamatkan diri. Akibat insiden, sejumlah pedagang luka-luka dan dievakuasi warga ke rumah sakit. Warga bergotong royong mengevakuasi mobil box yang terbalik kemudian dibawa ke kantor polisi. Kecelakaan ini diduga dipicu sopir yang belum mahir mengemudi dan tidak konsentrasi sehingga salah menginjak pedal gas saat akan mengerem. Itu nyenggol motor. Ya, terus? Karena panik ya, jadinya akhirnya belok kiri. Nabrak Kiri terus nabrak bakul-bakul sayuran gitu. pedagang. Itu sopirnya lagi megang apa sih? Nggak pegang apa-apa. Tapi katanya itu belum terampil. Sopir hanya menderita luka ringan sehingga bisa menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan menggelar perkara kecelakaan artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah di Polres Jombang. Dari hasil gelar perkara, polisi akan menetapkan tersangka kasus kecelakaan Vanessa Angel. Kasus kecelakaan maut yang menyebabkan pasangan selebriti Vanessa Angel dan suaminya, Febri Ardiansyah, meninggal memasuki tahap penyidikan. Tubagus Jody, sopir mobil yang ditumpangi Vanessa dan suaminya, diperiksa Polres Jombang. Berdasarkan hasil tes urin, Tubagus Jody negatif, alias tidak dalam pengaruh narkoba maupun alkohol saat berkendara. Melakukan pemeriksaan terhadap saudara Tubagus Muhammad Jody yang kemarin sudah disampaikan sudah naik ke penyidikan. Ya. Kemudian juga sudah kami sampaikan hasil pemeriksaan urin terhadap sopir atas nama Tubagus Jody, hasilnya adalah negatif. Itu yang berikutnya lagi perlu kami sampaikan bahwa dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dan Satlantas Polres Jombang hari ini rencananya juga akan melakukan gelar perkara. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi lain untuk melengkapi berkas penyidikan. Namun dalam kasus ini polisi belum menetapkan tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gala Sky, anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, telah dibawa ke Jakarta oleh Tom Liwafa. Ke depan, Gala Sky akan dirawat bersama-sama oleh nenek dan kakeknya. Pria berjuluk Crazy Rich Surabaya, Tom Liwafa, membawa anak dari mendiang Vanessa Angel, Gala Sky, dari Surabaya menuju Jakarta. Keberangkatan Tom ditemani oleh istrinya dan dua adik Bibi Andriansyah, yaitu Fadli dan Fuji.
Usai operasi mata, kondisi Gala semakin membaik. Namun hingga kini putra sematawayang dari Vanessa dan Bibi ini masih trauma dengan keramaian. Kedepannya Gala akan dirawat bersama-sama oleh orang tua Vanessa dan juga Bibi. Tinggal di sini, tinggal sama kita. Ya. Artinya kemana kita, insya Allah dia ikut. Bukan sulit makan sebenarnya sih, cuman namanya orang badannya lagi sakit-sakit, jadi nafsu makan itu kurang. Jadi dikasih susu kurang, dikasih nasi makan lain tidak mau dia, jadi sehingga dia rewel. Dia maunya digendong-gendong aja. Nah, tapi mudah-mudahan lah ya berjalan waktu dengan minum susu, yakin saya insya Allah akan membaik. Kepergian Vanessa dan Bibi usai kecelakaan membuat perhatian publik tertuju pada anak mereka, yaitu Gala Sky. Publik berharap Gala bisa segera sembuh dengan dukungan penuh dari orang-orang sekelilingnya, terutama dari pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir akibat air pasang terjadi di pesisir Jakarta Utara. Sejumlah truk logistik mengantri karena proses bongkar muat terhambat banjir rob. Banjir menggenangi kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa di Pademangan, Jakarta Utara dengan ketinggian air mencapai 20 cm. Banjir rob sudah berlangsung 2 hari. Akibat banjir rob ini, para supir truk pengangkut barang mengeluh karena tidak bisa melakukan bongkar muat. Bongkar muat khususnya bagi kendaraan-kendaraan besar baru akan bisa dilakukan jika banjir mulai surut. Ini udah 2 hari ini air pasang begini. Kemudian besok juga masih katanya. Katanya gitu. Ininya lihat apa di buku. Lihat terhambat lah. Terhambat ya? Iya, kita kan namanya borongan. Kalau kita istilahnya nggak kerja, barang yang nggak bisa dibongkar ya nggak dapat duit, Pak. Ketinggian permukaan banjir rob biasanya akan surut pada sore menjelang malam hari dan akan kembali naik saat pagi hari. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terendam setinggi 70 cm. Genangan juga terjadi di ruas jalan Daan Mogot, Jakarta Barat dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Sejumlah pengemudi yang nekat menerobos Jalan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpaksa harus mendorong kendaraan lantaran mogok. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak siang membuat genangan setinggi 60 hingga 70 cm. Genangan air membuat macet kendaraan dari arteri Pondok Indah menuju Permata Hijau. Sementara itu, hujan deras juga menyebabkan genangan di ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Banjir diperparah dengan buruknya drainase di sepanjang Jalan Daan Mogot. Akibat genangan, lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Pesing tersendat. Puluhan rumah warga di bantaran Kali Ciliwung, Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir setinggi 1 meter. Air mulai menggenangi permukiman warga sejak pukul 5 pagi. Banjir berasal dari luapan hulu Sungai Ciliwung, Bogor, Jawa Barat. Warga berharap agar Pemprov DKI Jakarta segera menormalisasi Kali Ciliwung agar banjir tak terus terjadi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Cikande, Saguling, Bandung Barat khawatir dengan banjir susulan karena intensitas hujan yang masih tinggi. Sementara itu, hujan deras juga mengakibatkan banjir di Sukabumi, Jawa Barat dan jalur Trans Kalimantan di Kalimantan Tengah. Banjir bandang menerjang desa Cikande, Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat. Air deras bercampur tanah dan batu merendam puluhan rumah warga. Hingga kini, jalan masih dipenuhi material tanah. Jalan penghubung 2 kecamatan bahkan sempat tertutup. Sejak kemarin, warga bergotong royong membersihkan tanah yang menutup jalan akibat banjir. Masih khawatir, Pak. Kalau bisa, Pak, secepatnya ada bantuan dari pemerintah diturunkan alat berat. Jadi kan kalau manual agak lambat gitu. Takutnya susulan. Sekarang cuaca kan ekstrim, hujan terus menerus deras. Di gelombang air itu dari atas itu sampai jebol. Jadi tahun ini paling terbesar lah kalau.
Hujan deras dan angin kencang mengguyur Kabupaten Sukabumi sejak siang dengan intensitas tinggi sehingga mengakibatkan selokan Cikupa meluap. Puluhan rumah di Desa Cibatu, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat terendam air setinggi 1 meter. Luas area terdampak sekitar 7 hektar, termasuk 70 rumah, peternakan dan sawah warga. Yang terkena kurang lebih 30 rumah, 30 kakak, kurang lebih 100 jiwa yang terdampak oleh banjir. Nah, sampai saat ini alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan para relawan, khususnya juga damkar yang memang kebetulan bawa Alkon, air disedot dan tidak lama, kurang lebih jam 6 alhamdulillah air sudah kembali surut. Hingga kini petugas BPBD beserta relawan lainnya terus membersihkan rumah-rumah warga untuk memperlancar aliran air serta lumpur. Banjir yang menerjang Jalan Trans Kalimantan poros tengah di Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, terus meluas dan kian bertambah parah. Kondisi air banjir yang dalam serta jalan yang rusak dan berlobang membuat sejumlah kendaraan mogok dan terperosok di tengah banjir. Nyangkut. Ya. Ada lubang di sini. Ya, ada lubang. Berarti masih sulit, Pak, hari ini untuk melewati Jalan Trans Kalimantan. Sulit sekali. Harapannya gimana, Pak? Supaya jembatan cepat diperbaiki. Sebagian pengendara roda 2 terpaksa masih memilih menggunakan jasa angkutan perahu dengan membayar ongkos Rp50.000 untuk sekali menyeberang agar aman melewati banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan ular sepanjang 3 meter menghebohkan warga mulai anak air Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ular diduga keluar dari habitatnya untuk mencari tempat yang lebih hangat di saat hujan yang terus mengguyur kota Bukit Tinggi. Warga Pulai Anak Air, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat heboh saat petugas tim Animal Rescue B. Reptanik berhasil menangkap seekor ular dari tumpukan barang bekas di salah satu rumah warga. Ular jenis king koros sepanjang 3 meter ini membuat masyarakat resah karena kerap terlihat melintas di halaman rumah. Warga kemudian meminta bantuan petugas untuk mengevakuasi ular tersebut. Meskipun turun hujan, evakuasi ular pemangsa tikus ini menjadi tontonan warga sekitar. Diduga ular berasal dari pemakaman yang ada di belakang rumah yang hendak mencari tempat hangat saat hujan terus mengguyur kota Bukit Tinggi. Dari mana biasanya itu, Pak? Dari Pusaro. Oh, dari ada Pusaro. Di belakang ada kuburan. Untuk lubang langsung cepat diambil kepalanya. Jenis ularnya king koros atau ular tikus. Meski tidak berbisa, ular dievakuasi ke dalam karung untuk kemudian dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga.